Otağıma girer. Amacım bir nedeni yok. Huzur bulamamamız. Çalıştır onu. Kumaşı seçsin. Lagi-lagi Sultan Mehmed dibuat murka oleh para pasya yang tidak menyadari adanya pengkhianat di kubu mereka. Maka dari itu, semua diminta membuka mata lebar-lebar meskipun orang itu sholat. Sultan Mehmed memberikan apresiasi kepada Ishak Pasha yang telah mengungkap pengkhianatan ini. Sementara itu di pihak lawan dibikin terguncang dengan dikirimnya kepala Leo dan Salvador. Jelas ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada yang membocorkan informasi. Satilmis beruntung masih hidup, namun ia mengungkapkan rasa malunya kepada Ishak karena gagal menjalankan tugas. Namun tanpa sengaja ia menyadari alasannya gagal dari air minum yang bergetar. Itu dikarenakan goncangan terlalu keras hingga disadari oleh John Grant. Platon sangat sedih kehilangan Leo sahabatnya. Sementara itu, Genedius mulai menyadari bahwa pengkhianat itu adalah Maria. Kematian Salvador dan Giustiniani membuat para pasukannya ingin segera kembali. Akan tetapi, John Grant memastikan bahwa emas yang dijanjikan akan tetap dibayarkan asalkan Konstantinopel bertahan. Pendeta Genedius mulai menginterogasi Maria, dan tidak sampai di situ, ia mengirimkan mata-mata untuk mengawasi gerak-geriknya. Candarli memberitahu Sulaiman akan pentingnya armada laut sebagai langkah antisipasi kemarahan Paus atas kematian Salvador. Dari sini mulai terbaca bahwa Candarli menginginkan Sulaiman merebut kembali posisinya sebagai panglima. Maria berpamitan untuk mengurusi para pengungsi, namun mata-mata Genedius justru menyaksikannya menemui Demetrios. Maria meminta bantuan, menginformasikan kepada Sultan mengenai kondisinya. Rapat dewan membahas antisipasi amukan Paus. Padahal saat ini posisi panglima armada laut kosong. Ketika Candarli menyodorkan nama Sulaiman, Zahanos satu-satunya orang yang menolak dengan keras. Karena dibalik itu ada sentimen pribadi. Genedius telah tahu bahwa Maria berbohong. Hal itulah yang menguatkan kecurigaannya sebagai mata-mata. Jadi untuk sementara ia akan dikurung, dan ketika Maria dibawa, Demetrios melihat itu. Sementara itu Satilmis mulai mengajak anak buahnya untuk bekerja secara senyap. Bahkan mereka akan membuat 7 atau 8 lubang palsu untuk mengelabui John Grant. Ujung cangkul dilapisi kain untuk mengurangi getaran. Saltuk sangat bersemangat. Di tengah rasa optimisnya, Sulaiman mendapat kabar buruk dari Candarli bahwa Zahanos begitu menentang. Hal itu membuat Sulaiman semakin frustasi hingga harus mencari pelampiasan untuk balas dendam atas hilangnya salah satu mata. Sultan Mehmed mengingat perjalanan kehidupannya bersama sang ayah ketika dia dihadapkan dengan penaklukan. Namun di sisi yang lain, tahtanya tengah diguncang oleh Bayazid putranya atas didikan ibunya. Keresahan Sultan ini kemudian dikonsultasikan dengan Mufti Effendi. Hanya saja ujung-ujungnya mereka membicarakan tradisi mengenai hukuman untuk sesade yang ambisius. Tiba-tiba Zahanos membawa kabar dari Demetrios mengenai kondisi Fatma Hatun yang dicurigai. Saat itu juga Sultan Mehmed berdiskusi dengan Mufti Effendi selaku ayah Fatma. Dan jawabannya pun di luar dugaan. Mufti Effendi sudah mengikhlaskan anaknya untuk mengabdi kepada kesultanan. Rasa antusias Saltuk benar-benar dimanfaatkan Satilmis untuk membuat banyak lubang palsu. Sementara itu, Sultan Mehmed secara khusus memanggil Batalbe dan Balibe dan menceritakan kondisi Fatma. Bahkan Sultan juga jujur bahwa ia membutuhkan orang yang akan dikorbankan, mengingat pentingnya peran Fatma sebagai satu-satunya mata-mata yang berada di Konstantinopel. Gurjuduhan memanggil Sulaiman karena baru saja dikunjungi Candarli. Dan mengenai apa yang mereka bicarakan pun diungkapkan secara jelas. Disitulah Gurjuduhan murka, menganggap Sulaiman tidak menghargai Janisari. Padahal merekalah yang mati-matian membela di saat yang lain menginginkan nyawa Sulaiman. Balibe dan Batalbe seolah berpisah dengan para akinci karena mendapatkan tugas khusus dari Sultan Mehmed. Saltuk yang baru datang bingung namun tidak mendapatkan jawaban.
Sultan Mehmed terus kepikiran dengan Bayazid sekaligus rindu. Hanya saja ia dihadapkan pada tradisi akan penggoncangan tahta. Padahal menurut kita itu sesuatu yang wajar. Sultan memiliki dua sehzade, putra tertualah yang berhak menduduki tahta. Sementara tradisi melarang untuk berambisi menduduki tahta selama Sultan masih menjabat. Sulaiman tidak mau mendengarkan nasihat dari Kalender bahwa tidak mudah memulihkan reputasi. Beralih ke terowongan, Saltuk sudah tidak bisa menahan untuk bisa masuk ke Konstantinopel setelah mendengar bahwa Fatma dalam bahaya. Alhasil ia memaksa masuk dan ternyata dibantu oleh Batalbe. Dia seolah tahu betul bahwa pemuda itu tengah jatuh cinta. Sulaiman ingin membuat perhitungan dengan Her, ajudan dari Salvador, karena dialah yang menyiapkan busur panah hingga melukai matanya. Akan tetapi Balibe muncul untuk mencegah dan mengingatkan bahwa tawanan dalam perlindungan mereka penuh. Mengenai dendam pribadi bisa diselesaikan lain waktu. Sulaiman tidak sabar hingga menusuk Balibe. Di tempat berbeda, meriam-meriam terus ditembakkan untuk melihat celah di dinding Konstantinopel. Dan dari informasi yang didapat, mereka mendatangkan ahli-ahli batu. Namun Sultan Mehmed tidak gentar, ia menyiapkan rencana lain juga. Sementara itu, jebakan yang dibuat Satilmis berhasil. Lubang-lubang palsu yang dibuatnya diledakkan oleh John Grant. Hal itu justru memungkinkan banyaknya lubang yang bisa ditembus menuju Konstantinopel. Dan di waktu yang sama, Saltuk bersama Batalbe juga keluar dari lubang. Hanya saja mereka harus menunggu waktu menentukan gereja mana tempat Fatma ditahan. Balibe melarang Hasan untuk ikut campur mengenai urusannya dengan Sulaiman. Dan baru saja beranjak, Balibe mendapatkan kabar dari Mustafa bahwa Saltuk menyelinap ke dinding sendirian. Pikiran Sulaiman semakin berkecamuk, tiada satupun yang mendukungnya termasuk Kurjudohan. Dan sekarang ia mendapatkan undangan dari Sultan, entah apa yang akan ditanyakan kepadanya. Di sana tensi langsung terasa ketika Zahanos menyuruhnya menunduk padahal dia bukan orang kafir. Ditambah lagi Sultan memerintahkan Zahanos untuk menginterogasi dirinya. Batalbe mengajak Saltuk untuk tenang, mereka hanya bisa bergerak jika nanti tengah malam. Dia paham betul jika ini mengenai cinta tidak bisa ditunda. Situasi ini justru membuat Batalbe teringat akan keluarganya. Sebab saat itu kehidupan bahagia yang ia impikan sudah terwujud sebelum akhirnya dihancurkan oleh Janos. Di sisi lain, Sulaiman sangat marah hingga bersikap tidak sopan kepada Zahanos karena dianggap tidak layak kembali ke posisinya. Batalbe berhalusinasi dipanggil kedua anaknya untuk ikut bersama mereka. Di situ Saltuk sempat panik, namun Batalbe bisa menutupi kesedihannya. Sekali lagi Kalender mencoba menenangkan Sulaiman namun tidak berhasil. Bagaimanapun juga ia harus segera mengembalikan reputasi dan membungkam mulut-mulut orang yang tidak pernah setuju. Sultan Mehmed bersama Saruca berhasil menemukan solusi baru untuk pengepungan, yaitu dinding kayu yang bisa memuat meriam serta pasukan pemanah, serta dilapisi kulit unta sehingga tahan bakar. Di waktu yang sama, Zahanos mengadu kepada Sultan bahwa Sulaiman membangkang. Sontak saja Sultan marah dan meminta dipersiapkan hukuman untuknya. Sebagai yang pernah berseteru dengan Zahanos, Celebi tidak percaya sehingga ia akan menyelidikannya sendiri. Her tidak menyangka jika Sulaiman akan terus memburunya. Padahal hingga saat ini ia begitu nyaman sebagai tawanan Turki. Di sisi lain diperlihatkan Candarli mencuci tangannya yang berlumuran darah. Hanya saja tidak diceritakan secara pasti apa yang baru saja dikerjakan. Geredius membawa Notaras untuk dipertemukan dengan orang yang ia curigai sebagai mata-mata Turki, yaitu Suster Maria. Notaras sempat tersentak karena ia dulu pernah menduganya. Her terlihat mondar-mandir di sekitar tenda Sulaiman. Namun justru Kurjudohan yang mempunyai niatan untuk bertamu. Sayangnya ketika masuk, Sulaiman sudah ditemukan dalam kondisi tewas. Kurjudohan benar-benar menyesal belum sempat menasihatinya ke jalan yang benar. Ia pun bersumpah akan menemukan pelakunya dan menghukumnya sendiri. Sementara itu ketika tengah malam, Saltuk langsung bergerak sendiri. Sebuah kilas balik diperlihatkan diam-diam Batalbe mendapatkan surat dari Sultan Mehmed melalui Demetrios. Mengenai isinya, Saltuk tidak diberitahu dan mereka justru melakukan misi yang berbeda.
Sultan Mehmed tengah kepikiran mengenai pengorbanan dan didatangi oleh Candarli. Jelas akhir-akhir ini Sultan banyak memberikan keputusan dengan berat hati, termasuk sikap tegas yang ia ambil untuk Bayazid. Tiba-tiba kabar buruk datang di mana Sulaiman ditemukan tewas. Sultan sangat shock. Ia bersama Candarli langsung melihatnya, dan di antara yang paling terpukul sepertinya adalah Candarli. Namun misteri apa yang terjadi di sebaliknya kita belum tahu. Namun yang jelas diketahui pelakunya adalah orang terdekat. Berpindah ke Edirne, Marhatun gemetar ketika kedatangan Ali B sebagai utusan Sultan. Sebab bercermin dari kasus Ahmed, sepertinya Bayazid akan mengalami nasib yang sama. Dan benar saja, Marhatun menuju kamar Bayazid, namun bertemu dengan Gulsa Hatun dan harus menjelaskannya. Sementara itu, Bahar Hatun yang mendengar kedatangan Ali B langsung mengajak putranya untuk kabur, namun itu terlambat. Demetrios menemui Saltuk dan memintanya untuk tidak mencari Batal B, sebab Sultan memberinya misi khusus yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Sementara itu, Bahar Hatun sekuat tenaga mempertahankan putranya. Namun Marah Hatun terus melakukan pendekatan agar Syekh Sade diberikan. Lagi pula ini perintah Sultan sekaligus mengikuti hukum tradisi. Hingga akhirnya terpaksa Bayazid diambil dengan paksa, sementara Bahar Hatun dikunci di kamarnya. Marah Hatun pun dengan berat hati menyerahkan Bayazid kepada Ali B. Di sisi lain, Maria terus diinterogasi oleh Gennadios dan Notaras. Hanya saja dia terus membantah, lagi pula tidak ada bukti dan saksi. Kembali ke Edirne, Ali B menceritakan kisah-kisah para nenek moyang kepada Bayazid seperti apa yang pernah dilakukannya kepada Ahmed. Akan tetapi kali ini kita tidak diperlihatkan endingnya. Sedangkan saat itu Ali B terpaksa membunuh Ahmed atas perintah Sultan. Batal B menemukan keberadaan Fatma dan langsung melakukan serangan. Bahkan ketika menghadapi Notaras, ia berhasil memenangkannya. Nah, disinilah kemudian dijelaskan apa arti pengorbanan itu. Fatma menikam Batal B dari belakang berkali-kali hingga membuatnya tewas. Itu merupakan perintah Sultan dan terpaksa dilakukan demi melindungi identitas Fatma. Jadi terjawab sudah kenapa akhir-akhir ini Batal B bermimpi dengan kedua anaknya. Belakangan diketahui Batal B belum membaca surat dari Sultan namun telah tahu maksudnya. Hingga kemudian surat itu dibacakan di hadapan Saltuk oleh Demetrios, bahwa dialah orang terpilih yang pantas dikorbankan. Ali B memeluk erat tubuh Bayazid, sementara Bahar Hatun terus berusaha ingin keluar dari kamarnya. Fatma merasa menyesal, namun ia tidak punya pilihan lain. Sementara Saltuk juga tidak bisa berbuat apa-apa, ia menghormati keputusan Batal B. Puncaknya, Demetrios enggan memberitahukan keberadaan sahabat Saltuk tersebut. Sementara itu, kemarahan Sultan Mehmed semakin tidak terbendung. Masalah pengkhianat di kubunya tidak kunjung selesai. Her dibawa ke hadapan, namun Celebi menasihati Sultan untuk tidak langsung menghakimi. Sebab ada saksi lain, yaitu Bali B yang pernah berseteru dengan Sulaiman. Namun Celebi tidak berhenti sampai di situ. Ia masih memiliki calon tersangka lain, yaitu Zahanos. Sebab dia juga pernah berselisih dengan korban. Sultan Mehmed akhirnya sepakat agar Celebi menggelar pengadilan. Keadilan berlaku bagi siapapun, tidak memandang apakah itu pasya, apakah itu tawanan. Bahkan Sultan Mehmed memerintahkan untuk disiapkan tiang gantungan. Bagi nanti yang terbukti bersalah, langsung akan mendapatkan hukumannya.